balik terus nggak? Berbolak-balik bahasa Arabnya kolbu. Maka qalb itu artinya berbolak-balik. Mutmainah, amarah, lawamah, mulhamah. Mutmainah, amarah. Nah, ibu dan bapak, yang paling aman, nggak usah terlalu lama-lama di 3 level bawah. Yang paling aman di level mutma. Disinilah wilayah jiwa yang tenang. Selesai. Dan belajar menenangkan jiwa tidak mudah. Maka salah satu harta yang paling berharga dalam hidup adalah tenang dalam setiap kondisi. Kenapa? Kalau udah tenang menuju kepada Baitullah, ini tinggal 2 langkah lagi gitu. Menuju kepada aku 2 yang nanti lebur ke aku 1, nggak jauh lagi gitu. Makanya belajar tenang. Ya, habis dari Rodiyah, nanti masuk ke Mardiyah, nanti masuk ke Kamilah, nanti kita bahas satu-satu. Jadi level paling rendah namanya amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah. Begitu level Kamilah setak, langsung masuk ke sini nih. Kalau udah di level tinggi, langsung ke aku 2 nih. Berarti kalau di level tinggi, kira-kira kalau di levelnya Hawkins, disitulah perasaan penuh cinta kasih dan kedamaian, peace. Oke sampai sini? Duh, ini udah peace nih jawabannya, diam soalnya, peace. Ya, antara diem peace sama diem bingung memang beda tipis sih. Tipis sama peace beda ya. Oke? Jadi salah satu pemaknaan kenapa tawaf 7 keliling, kira-kira ini Bu, Pak. Untuk menata 7 level derajat nafs gitu. Supaya nggak balik lagi ke sini gitu. Oke? Pertanyaan. Kira-kira kalau cuman sekali muter dalam 7 langsung berubah nggak? Enggak lah. Makanya perlu usaha, namanya sa'i. Makanya sa'i itu artinya ikhtiar. Dari kelembutan menuju kepada kedamaian. Sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah, sauf marwah, lembut damai, lembut damai. Latihan terus. Ini kayaknya waktunya nggak cukup untuk saya bahas. Kenapa laki-laki disuruh lari-lari kecil, nanti kita ngerti. Kenapa perempuan nggak? Karena nanti itu ada satu esensi, kita akan mengerti dalam konteks dunia dan akhirat, nanti kita ngerti. Sip ya? Oke sampai sini? Paham ya? Jadi sa'i simbol dari apa? Usaha. Ibu bapak mohon maaf, Allah akan menganugerahkan hikmah, kepahaman, kesadaran, wisdom kepada siapa yang dia kehendaki, betul? Jadi semua orang baca Quran dapat hikmah nggak? Belum tentu. Yang menentukan siapa? Nah, mulai nih. Ihram lepas nih. Diri sendiri lah. Saya mau berusaha atau tidak gitu. Sip. Jadi jangan gini, kenapa kamu hidupnya gitu-gitu aja? Belum dapat hidayah. Tapi dicari nggak? Enggak. Nunggu hidayah datang? Nggak bisa. Karena di situ perlu yang namanya sa'i. Sa'a itu artinya usaha. Nanti ada di 53 ayat 39. Kamu perlu usaha di situ. Oke? Sip? Nah, balik tuh. Ulang ya. Al-Baqarah 197. Ibu bapak dapat sesuatu nih sampai tahapan ini? Dapat ya? Ini kira-kira bisa dilakukan hari-hari nggak? Oh, insya Allah tuh jawaban rada nggak terlalu gimana ya. Ya, itu jawaban otomatis banget lah pokoknya ya. Kebiasaan. Jawaban latah ya. Jadi ibu bapak maaf ya. Begitu ibu bapak lagi pengen marah sama siapa, di mana, di pasar ke, di rumah ke, sama anak teh, sama cucu, sama suami, set, diam dulu. Berarti ibu bapak lagi tawaf nggak kira-kira? Lagi melakukan umroh nggak kira-kira? Lagi berhaji nggak kira-kira? Sip, mantap. Jadi bisa kapanpun dan dimanapun nggak? Tapi nggak usah cerita, udah diem aja.
Pas keluar ngobrol sama, "Ih, barusan aku haji deh." Wah, ibu nanti dibilang gini nih semua. Paham ya? Mbak dari mana? Pulang umroh? Kok di pasar? Iya tadi habis mau berantem sama tukang dagang gitu. Jangan, udah biasa aja. Ya paham ya? Oke. Itu jangan aneh-aneh, Bu. Dah. Ulang ya, ulang. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi, barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rafats, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Jelas ya? Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku. Jadi haji itu bekalnya takwa, hasilnya jadi jauh lebih takwa. Ujung-ujungnya kembali kepada takwa. Terakhirnya kalimatnya keren, Bu Pak. Wahai orang-orang yang mempunyai akal. Yang mempunyai apa? Berarti dipakai nggak? Kalau dipakai berarti paham. Jadi bekalnya adalah takwa untuk menghasilkan kita lebih takwa. Sip? Oke? Jadi haji yang penting dolarnya atau takwanya? Dua-duanya. Nggak bawa dolar, real susah. Mau beli apa? Ini suka aneh-aneh ya. Ini kalau mau berangkat kan harus ada juga uang, ya bener nggak? Tapi jangan lupa, kata kuncinya adalah Nah, beres dari sa'i, nih. Di situ simbol takwa yang nomor 1, jangan melekat kepada apapun, namanya tahallul. Dibersihkan. Karena simbol rambut ini simbol quote and quote kotoran-kotoran pikiran. Tapi anyway, Ibu Bapak, saya kemarin baru retret Waisak ya. Teman-teman di Buddhis pakai baju ihram tiap hari, botak tiap hari loh, Bu, Pak. Iya loh, dia lebih umroh tiap hari loh. Dipikir-pikir, lepasin lagi. Kemana-mana pakai baju ihram, meskipun orange sih. Iya. Tapi esensinya pas saya tanya, Bante, kenapa dibotakin? Supaya nggak banyak pikiran katanya. Ya quote and quote ya. Kenapa bajunya gitu-gitu aja? Supaya kesederhanaan. Supaya tidak dilekatkan oleh merek gitu. Dahsyat loh, Bu, Pak. Dipikir-pikir kalau saya kemarin umroh cuma sekali 2 kali, ini hampir tiap hari loh. Ini lebih haji dari haji saya rasa gitu. Sip ya. Nah, jadi ending setelah Safa Marwah mau keluar out di situ tuh, di pintu di pintu sa'i ada tahallul nggak? Tahallul artinya lepaskan gunting kelekatan-kelekatan. Inilah dalam bahasa Ali Imran 134, pandai menafkahkan hartanya baik lapang maupun sempit gitu. Artinya betul tadi, jangan pelit. Nggak melekat. Jadi jangan sampai berangkat umroh pulang botak tapi pulang pelit gitu, Bapak, jangan. Abis umroh botak tapi pelit gitu, jangan. Sip ya. Kan sekarang satu helai jadi dibotakin semua helai. Ya oke lah. Tapi poin utamanya adalah bagaimana kita mengontrol supaya kita tidak melekat, supaya kita tidak dalam konteks yang namanya pandai bersedekah baik lapang maupun sempit. Oke? Sip ya. Kontrol amarah ada di sini nggak? Iya. Memaafkan ada di sini nggak? Jadi semua nilai ketakwaan disimbolkan dalam semua ritual dari mulai datang sampai selesai gitu kira-kira. Nah, puncaknya. Nih, puncaknya. Ibu Bapak mohon maaf ya. Mau sehebat apapun, selakukan apapun, haji tapi tidak wukuf, nggak sah aja udah. Makanya kalau sempat lihat tayangan-tayangan sampai orang maksa-maksain pakai helikopter lagi sakit wukuf di situ gitu, Bu, Pak. Oke? Nah, ini part yang paling sufismnya. Part yang paling ruhaninya ada di sini. Dah. Sampai sini oke? Paham?
Aduh, paham nggak ini? Oke, sip. Atau puyang?